Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, Jumat 15 Maret 2024. Sebelum bersama kita membaca bahagian pembacaan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu Bapa di surga. Terima kasih kami menjalani hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kami sadar, kami mengaku dalam kerendahan hati atas kehidupan kami juga yang sering tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu membuat kami sadar dan mengaku dalam kerendahan hati dan menerima anugerah Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur nomor 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pengakuan dosa. Dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Daud berkata, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan atas kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuat aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terpujilah Allah. Saudara-saudara, dengan tema sadar dan mengaku dalam kerendahan hati, kita akan merenungkan bahagian pembacaan kita dari Mazmur nomor 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ini. Dalam bahasa Toraja dikatakan, "Mingkilala sia unnaku kasalan situru kamadiongan penah." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Teguran itu menghasilkan respons positif dari Daud. Seperti dalam pembacaan kita Mazmur 51, sang pemazmur menuliskan ratapannya kepada Allah atas kesalahan yang dilakukannya kepada Batsheba dan Uria. Saudara-saudara, pemazmur mengawali seruannya dengan meminta belas kasihan dan penyerahan diri kepada kasih setia Allah. Artinya, dalam hal ini Daud meyakini bahwa hanya dalam Tuhan ada pengampunan
Tidak ada sumber lain. Belas kasihan diberikan ketika ada penyerahan diri secara total kepada Allah. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan, bersihkanlah, tahirkanlah. Di sini Daud merasa seakan tubuhnya telah tercemar oleh dosa, sehingga harus dibersihkan dan ditahirkan. Terlihat bahwa ia sungguh tertekan akibat dosa yang dilakukannya. Sebab itu, ia ingin terlepas dari semua hal buruk itu. Ketika kita pun berada dalam tekanan itu menyakitkan hingga membuat kita ingin terlepas darinya. Dalam kerendahan hati, kita melihat bahwa sang pemazmur memohon untuk dibersihkan dan ditahirkan. Singkatnya, oleh karena kasih setia Allah lah yang akan menghapuskan dosanya. Dan jika kita memerhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di sana kita melihat bahwa pemazmur terlihat begitu menyadari dan mengakui pelanggaran yang dilakukannya. Proses penyadaran dan pengakuan diri menjadi hal yang utama. Adanya kesadaran dan pengakuan yang lahir dari diri, itulah tanda pertobatan yang sungguh kepada Allah. Dalam hal ini, keyakinan pemazmur untuk dibasuh dan menjadi putih seperti salju, dan tulang yang diremukkan akan bersorak-sorak kembali. Bahkan ia juga kembali meminta supaya hatinya ditahirkan dan batinnya dibaharui. Dia meyakini bahwa Roh Allah yang akan menyatakan pengudusannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, demikian juga dengan iman kita, bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan, kita datang kepada Allah, kita memohon pengampunannya. Roh Allah yang akan menyatakan pengudusannya kepada kita. Karena itu, pengampunan akan diperoleh ketika sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyadari, mengakui, dan kembali pada jalan benar. Kita menyadari dan mengakui dosa kita. Kita bersandar kepada Allah, dan kita bersama-sama kembali pada jalan benar. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk sadar akan segala dosa kami, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan memohon di dalam kerendahan hati pengampunan-Mu, sehingga kami pun terus dilayakkan dalam kasih Kristus menyatakan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, memberkati umat-Mu, menjaga mereka, melindungi di dalam setiap kehidupannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Berkat-Nya terus mengalir dan hiduplah terus di dalam anugerah Kristus. Haleluya. Amin.